Haji Zainal Bakar Esa merupakan satu-satunya dari 10 gubernur Sumatera Barat yang asli produk lokal Sumatera Barat. Beliau hanya menjabat 1 periode, namun banyak programnya yang visioner. Malah ada yang menyebutkan beliau sosok yang sok tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Zainal Bakar Esa merupakan satu-satunya dari 10 gubernur Sumatera Barat yang asli produk lokal Sumatera Barat. Perihal satu-satunya gubernur asli produk lokal Sumatera Barat, karena sejak kecil, remaja hingga mahasiswa, dan kemudian menjadi pegawai negeri sipil, menjadi sekretaris daerah kabupaten, kepala biro, bupati hingga menjadi gubernur Sumatera Barat, dirinya tak pernah meninggalkan Sumatera Barat. Beliau juga satu-satunya pamong di Sumatera Barat yang melangkah dari bawah hingga menjadi gubernur. Beliau juga mungkin satu-satunya pamong di Sumatera Barat ini yang menempati hampir semua jabatan strategis baik di tingkat kota atau kabupaten hingga tingkat provinsi. Tambahan barangkali kalau di Ambok, Pak Zinalga, inya berani untuk kompetensi, tidak ada malunya, bertanding ke muahnya. Jadi kalau ada umpamanya apa nama tu isu-isu untuk menempatkan jabatan, di waktu itu dulu kan kami ada perjakat namanya, dengar nggak? Ayo perjakat. Jadi ketuanya itu barangkali wagub, sekda, kalau biro pegawai, kalau inspektorat, atau nasional itu biasanya merapikan data-data yang ada di UP. Pak Zainal kok percaya dirinya bisa. Jadi tidak pernah malu-malu itu apa saja. Kemana sama bisa. Kadang-kadang orang memilih kan. Orang milih dan ini nak mau ke daerah, nak mau jabatan ini jabatan itu. Kalau mau cari benar ada siap. Tinggi. Dia siap tu. Berbeda dengan 9 gubernur lainnya, diawali Kaharudin Datuk Rangkayo Basa yang mulai menjabat 17 Mei 1958 hingga Mahyildi yang dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025. Semuanya pernah berada di luar Sumatera Barat dalam kurun waktu tertentu. Hal ini tersebab banyak kejadian. Ada di antaranya mengikuti tugas orang tua di luar provinsi, mengikuti pendidikan, atau ditugaskan negara di luar Sumatera Barat. Haji Zainal Bakar Esa, kelahiran Pariaman 6 Agustus 1940. Beliau memiliki ciri khas, suaranya yang keras. Bagi orang yang baru mengenalnya, ada sedikit rasa takut atau ragu. Akan tetapi, bagi yang sudah mengetahui asal-usulnya, kebiasaannya, kurenahnya, hal tersebut dinilai sesuatu yang wajar. Sebab beliau lahir dan besar di lingkungan pantai atau pinggiran laut di kota Pariaman. Kami sama-sama dulu masuk Fakultas Hukum tahun 60-an. Di namanya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Tapi Laut di Pelajaran Pancasila. Namanya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Yayasan Sriwijaya itu salah. Sudah itu setahun 2 tahun itu baru negeri masuk UNAN. Ya. Nah, kesan pertama dulu Pak. Kesan pertama Bapak mengenal beliau. Orangnya kageh, seru kare, ya kagok. Itu murah galak, murah bersahabat aja. Suara kare itu pemberang Pak? Enggak berang itu.
Cuma postur tubuhnya gadang, suaranya kare, kalau dia mengecek mempertahankan penapaknya, kuat. Oh gitu. Ayo, ambo ajak sama rapek jenyo, sama-sama penataran. Kalau ada di mangkat tangan itu untuk menapek, kare suruh itu kuat, jaleh. Awal Bapak kenal beliau, apa yang kebayang Pak awalnya itu Pak? Kami kenalnya tuh nampas mana ya, waktu ujian. Ujian akhir, pas dulu sama-sama ujian. Yaitu dulu kan ujian untuk ambil sarjana itu kan tidak pakai apa, dimajukan kepada tata usaha, lalu ditetapkanlah hari dan tanggalnya. Di kebetulan Ambo dan Pak Zainal ditetapkan hari yang sama, 1 April 1967. Jadi inyo dulu masuk, sudah selesainya Ambo lolos. Nam penguji kami waktu itu Pak Harun Al-Rasyid, dekan. Pak Herman Siombing, sekretaris. Pak Burma, Pak Wahid Salayan, Pak Melius, Pak Tapu, ada berapa orang dulu. Itulah. Ya waktu itu model ujiannya ya di ruang dekan itulah. Pakai jas lah, pakai dasi. Selesai itu sudah keluar. Orang terapek lah. Kemudian kami dipanggil masing-masing. Pak dekan. Di situ dinyatakannya bahwa lulus, sudah berhak mendapatkan memakai gelar. Kita jadi salam itu urutan sarjana pada hukum ada pada waktu Nadias Natalis, nampak dan tertulis itu Zainal Bakar sarjana ke-64, Rajudin Nuh sarjana yang ke-65. Cerminan sosok utuh Zainal Bakar dapat disimak dari buku biografi beliau. Judulnya Haji Zainal Bakar, Menapak dari Bawah, Melangkah Hingga Puncak, ditulis seorang jurnalis yang juga sastrawan, Firdaus Abi. Buku ini bukan buku biografi biasa yang hanya menceritakan perjalanan seseorang, akan tetapi banyak keteladanan yang patut ditiru. Beribu nilai bisa diambil dari sosok Zainal Bakar. Kendati dikenal dengan sosok suara yang keras, akan tetapi ia justru berhati lembut dan paibo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengungkap satu-satunya pegawai negeri sipil di Sumatera Barat yang mendapatkan jabatan paling lengkap. Berkarir dari bawah sebagai pegawai dengan pangkat 3A, kemudian memperoleh jabatan-jabatan strategis, menjadi sekretaris daerah kabupaten, kepala biro, dan bupati. Ketika menjadi Bupati Padang Pariaman, beliau ditugaskan menjadi sekretaris daerah provinsi, kemudian menjadi wakil gubernur, dan sampai ke puncak menjadi gubernur Sumatera Barat. Ada sejumlah fakta tentang Haji Zainal Bakar SH yang tidak disadari langsung oleh banyak orang. Akan tetapi, ketika semua fakta ini dibeberkan kepada mereka yang mengenalnya, semua baru menyadari, ternyata begini sosok orang yang sangat mencintai Sumatera Barat. Kita coba menguliknya satu persatu. Pertama, disiplin. Prinsip disiplin ketat didapatkannya dari kedua orang tuanya, terutama dari sang ayah, Haji Sultan Abu Bakar Jamal, yang sehari-hari dipanggil Abah. Setiap pagi, selesai subuh, semua anak laki-laki harus membantu Abah membuka kedai di pasar. Setelah itu baru melanjutkan aktivitas harian. Jika sekolah pagi, langsung ke sekolah. Jika bersekolah siang, maka sejak pagi hingga jelang berangkat ke sekolah, harus di kedai dengan buku-buku pelajaran. Sebelum pukul 17.30 WIB, Zainal Bakar dan saudara-saudaranya sudah harus berada di rumah kembali. Tidak bisa ditawar. Selepas maghrib harus belajar dan mengaji. Pendidikan agama
menjadi menu wajib bagi keluarga Haji Zainal Bakar SH. Kedua, perhatiannya kepada pendidikan. Sejak awal, dirinya sangat memperhatikan pendidikan, meniru apa yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Setelah tamat sekolah rakyat Benteng, beliau melanjutkan ke SMP di Pariaman, satu-satunya SMP kala itu. Zainal Bakar kemudian melanjutkan ke SMA Merdeka di Pariaman. Berikutnya melanjutkan kuliah ke Fakultas Hukum UNAN di Padang. Komitmennya kepada pendidikan diterapkan sangat ketat kepada anak-anaknya. Satu hal yang pernah disampaikan kepada 7 anaknya adalah tidak boleh memajang foto di ruang keluarga jika bukan foto wisuda. Ketiga, melihat jauh ke depan. Haji Zainal Bakar SH memiliki visi pembangunan untuk kebutuhan masa depan. Hal tersebut terlihat dari sejumlah program kerja yang sangat menginspirasi. Di antaranya, saat menjadi Bupati Padang Pariaman, beliau melanjutkan program Bupati sebelumnya dengan caranya pula. Bupati sebelumnya, Anas Malik, membangun di kawasan barat Pariaman. Jalannya sudah bagus untuk ukuran masa itu. Masuk ke kampung-kampung. Sesampai di ujung kampung, maka jalan tersebut disambung ke selatan atau utara. Targetnya tidak ada lagi kampung yang tidak bisa dilalui kendaraan. Kalau di prasarana apanya masih mengembangkan lanjutan dari Pak Anas Malik. Contoh, Pak Anas Malik rata-rata membangun jalan untuk Ikuan dari Pariaman itu menuju lah ke Buluang seluruhnya. Kemudian Pak Denang menyambung tujuannya. Agaman itulah lahirnya jalan mulai dari Tandike sampai ke Batu Basah. Tujuan jalanan ini tuh. Tandike Batu Basah. Nah, kalau kini Ambo memakai jalannya namanya Poros Utara. Poros Utara karena mulai dari Tandike itu masuk ke Tandike, dibawa Perang Targo, itu Gunung Tigo, itu Padangan lain. Nah, itu jalan bu, belum Sungai Dingin sampai ke Batu Basah. Jalan tadi gunung itu panjang bu. Ambo malas loh, main jangan nanya auto. Jalan apa? Tandike Batu Basah. Iya, Tandike Batu Basah. Dari ke Bawah Malintang sampai ke Bawah Basong. Kalau kekini aja gue Kecamatan Pakamuan, Kecamatan Limokoto Timur, Limokoto Kampung Dalam, Limokoto Timur, ya Limokoto Kampung Dalam, Sungai Garinggian, Limokoto Kampung Dalam, Sungai Garinggian. Sudah tuh menambah jembatan-jembatan deh, jembatan yang selama kampung juga. Itu maksud irigasi kan Pak Denar yang mulai namanya. Berikutnya, di masa menjadi Gubernur Sumatera Barat, hanya satu periode, namun belasan program besar dilakukan. Beliau langsung turun ke lapangan menggerakkan spin-off PT Semen Padang, mengurus perizinan dan pembangunan Bandara Internasional Minangkabau, merancang dan memulai pembangunan Jembatan Layang Kelok 9, perluasan Pelabuhan Teluk Bayur, pembangunan jalan Jalur 2 Tabing Duku, pembangunan irigasi Batanghari. Saat pelaksanaan program tersebut, dirinya dituduh mengada-ada dan memiliki obsesi berlebihan oleh banyak kawan dan lawan politiknya. Akan tetapi, apa yang dilakukannya 25 tahun silam, saat ini sangat terasa kebutuhannya. Selanjutnya, Haji Zainal Bakar tidak mau Mespenda Sumatera Barat di Jalan Matraman, Jakarta dijadikan hotel. Walau ketika itu sudah banyak yang menyarankan dan ada sejumlah calon investor. Beliau justru marah besar kepada putra sulungnya, Isprimananda, yang pernah membawa orang yang mau melakukan investasi untuk pembangunan dan pengelolaan hotel jika Mespemda tersebut dijadikan hotel. Amarah Zainal Bakar meledak kepada putra sulungnya tersebut. Perihal tergerusnya nilai-nilai adat dan budaya ternyata juga menjadi perhatian dan kerisauan beliau. Di sebuah perjalanan safari Ramadan, Zainal Bakar menceritakan kepada Buya Masud Abidin, seorang ulama,
budayawan, dan penulis. Ia kemudian menyampaikan ide mendalamnya perihal sebuah upaya untuk mengembalikan nilai-nilai yang selama ini menjadi bahagian dari kehidupan di Minangkabau. Konsep itu kemudian disampaikan pertama kali di sebuah masjid di Sijunjung yang belakangan dikenal dengan istilah Babaliak Banagari atau Babaliak Kanagari. Sekali ketika kami pergi ke Sijunjung bulan Ramadan, waktu itu menjadi bupati di Sijunjung Darius Apan. Ya. Pasan Zainal Bakar, kaji Zainal Bakar, nan disamukan juga kajianmu. Ba'a awak maiduikan balik ABSSPK. Nak menjadi orang Minang mesti 5 kepandaian. Itu kaji buya. Pertama, pandai mengaji. Dan kedua, pandai memasak. Kemudian, pandai menjahit. Itu nanti katakan pandai menjahit itu menyambung dan putih. Tidak memutihkan dan elok doang. Pandai bagawa, babincang, barundiang, dan terakhir baru pandai bersilik. Jadi kalau dijepit ke belakang ya, kembali ingatan orang babaliak ke ABSSBK kau Zainal Bakar dari beliau. Keempat, panjang aka dan pantang menyerah. Haji Zainal Bakar SH memiliki prinsip jangan pernah menyerah pada keadaan. Hal tersebut setidaknya terbentang pada banyak peristiwa. Salah satunya saat proses perizinan pembangunan Bandara Internasional Minangkabau. Sulitnya mendapatkan izin padahal rencananya sudah dirancang oleh gubernur terdahulu, tapi beliau tidak kehilangan akal. Salah satu langkahnya adalah mendatangi Menteri Perhubungan ketika itu Agung Gumelar dengan cara yang lain yang tidak biasa. Beliau tidak datang dalam kapasitas sebagai gubernur Sumatera Barat. Akan tetapi, beliau datang atas nama tokoh masyarakat Pariaman. Kepada Agung Gumelar, beliau menyampaikan 4 hakikat orang Sumando di ranah Minang. Sumando Langau Hijau, Sumando Lapiak Buruk, Sumando Kacamiang. Ketika mendengar 3 itu, Agung Gumelar menyampaikan buruk semua. Tapi Zainal Bakar mengatakan ada 1 yang bagus. Sumando Niniak Mama. Beliau kemudian menjelaskan Sumando Niniak Mama itu seperti apa. Kemudian dengan tenang beliau menyampaikan kepada Agung Gumelar, mau pilih yang mana? Begitu Agung Gumelar menyampaikan bahwa ia akan memilih Sumando Niniak Mama, maka Zainal Bakar langsung menyerobot. Kata beliau, kalau memang demikian, siapkan bandara kami. Agung Gumelar kemudian tersenyum dan mengatakan, memang panjang aka Pak Zainal. Di saat meletakkan batu pertama pembangunan Bandara Internasional Minangkabau, Agung Gumelar mengatakan, bandara ini saya hadiahkan untuk mama rumah saya. Kelima, tokoh pergerakan menantang G30 SPKI. Ketika meletus gerakan G30 SPKI, suasana perlawanan juga sampai ke Pariaman. Mahasiswa pergerakan anti G30 SPKI bergerak dan menghimpun massa untuk melawan. Di hadapan ribuan masyarakat di lapangan Merdeka Pariaman, Zainal Bakar yang saat itu masih menjadi mahasiswa menyampaikan orasi yang berapi-api. Belakangan tersiar kabar, dirinya dicari orang-orang yang teridentifikasi anggota PKI. Orang tua dan masyarakat meminta agar Zainal Bakar menghindar dan melarikan diri. Tapi ia tak gentar. Ia tetap beraktivitas seperti biasa. 6. Mencintai orang tua dan keluarga. Haji Zainal Bakar sangat mencintai orang tuanya dan keluarga. Sesibuk apapun dirinya, baik kala bertugas di Bukit Tinggi ataupun di Padang, beliau selalu meluangkan waktu untuk pulang menemui orang tua dan saudaranya. Beliau juga mengingatkan istri, anak-anak dan keluarganya agar tidak mencampuri urusan pekerjaannya. 7. Pemurah. Sikap pemurahnya sudah tertanam sejak kecil.
mengikuti kebiasaan ibunya yang akrab disapa Inah. Di sela-sela sekolah, Zainal Bakar menjual gorengan berkeliling kampung. Sambil berjualan, dirinya juga mampir ke tempat teman-temannya biasa bermain. Tak jarang, dirinya memberikan gorengan yang dibawa secara gratis kepada teman-temannya. Ketika menyerahkan uang penjualan gorengan kepada Inah, dirinya justru menambah dengan uang sendiri. Belakangan Inah mengetahui tingkah anaknya tersebut. Namun, ia kemudian mengatakan simpan saja uangnya dan gorengan itu kalau diberikan kepada temannya tidak masalah bagi Inah. Begitu Inah. Zainal Bakar juga sering membawa kawan-kawannya pulang. Tak hanya kawan sepermainan di lingkungan tempat tinggal, tetapi juga teman-teman sekolahnya sejak SD hingga SMA, maupun kawan-kawan kuliahnya. Ada kalanya bermain, belajar, dan bermalam di rumah. Beliau memiliki sapaan khusus dari kawan-kawan dan lingkungan dengan panggilan Ajo Elo. Atau ada juga yang menyebut Jolok. Di kampungnya, sapaan Ajo adalah panggilan khusus kepada lelaki yang bermakna uda untuk lelaki Minang atau abang atau kakak laki-laki. Elo bermakna baik hati. 8. Denlah tahu atau saya sudah tahu. Kalimat ini sering terdengar dari seorang Haji Zainal Bakar. Denlah tahu atau maknanya adalah ya, saya sudah tahu. Istilah tersebut sempat menjadi gunjingan. Malah ada yang menyebutkan beliau sosok yang sok tahu karena banyak hal yang disampaikan seseorang kepadanya kemudian dijawab dengan kalimat singkat itu. Denlah tahu. Sesungguhnya di balik kalimat tersebut ternyata ada hal yang menjadi rahasia dirinya. Mengapa beliau mengungkapkan kalimat tersebut? Beliau tidak ingin mempergunjingkan orang dan menduga-duga tentang seseorang. Beliau termasuk beliau didik saya menjadi seorang pamong. Karena pada dasarnya waktu itu saya bukanlah seorang pamong, saya seorang teknisi di bidang peta dan bisa hari ini seperti ini. Saya yakin cabut tangan beliau luar biasa kepada diri saya secara pribadi. Nah, kemudian hal yang paling berkesan buat saya tentang beliau adalah yang pertama beliau memang punya keikhlasan yang luar biasa dan dalam membina para kader pada waktu itu, karena waktu itu banyak anak-anak muda, kader-kader muda yang beliau jadikan lah, kalau boleh istilah kita jadikan, beliau jadikan menjadi pamong yang hari ini barangkali diantaranya beberapa kawan-kawan saya masih aktif. Nah kemudian petua-petua beliau yang saya ingat, karena memang kami sudah sering makan misalnya bersama beliau, dia bilang kalau ingin menjadi pamong, kalau bisa katanya kan, jangan pernah kita tidak melayani rakyat, apapun keadaannya. Oleh karena itu, yang paling saya ingat, bisa istilah, bisa filsafat. Ada yang tidak bisa saya lupakan adalah tentang teori tanduk kudo. Dan ini, sampai hari ini saya praktekkan. Apa maksud? Jadi dalam filsafat tanduk kudo ini begini. Ketika masyarakat datang ke ruangan kita, katanya kan, mungkin pada waktu itu pagi-pagi masyarakat datang meminta sesuatu yang tidak mungkin kita berikan. Yang tidak mungkin kita berikan. Tapi harus kita berikan, karena kita adalah pelayanan masyarakat. Bilang saja kepada masyarakat itu, kepada rakyat itu, kepada orang yang datang ke tempat kita, nanti datang lagi jam 12. Ketika jam 12 datang, orang itu minta, lerepek tanduk kudu tuh, Pak. Alun, dia ada cuma tanduk kabau, kan tanduk juga, bola pulang. Insya Allah orang itu senyum. Dan ternyata alam itu saya perhatikan sampai hari ini dalam bentuk real ya, dalam bentuk real, misalnya kebijakan, surat menyurat. Kalau dia minta 5 surat pagi itu, 2 surat sudah saya keluarkan jam 12, itu kan sudah solusi.
Nah, kemudian di dalam langkah-langkah berikutnya, pengalaman saya yang paling berkesan di meja makan. Saya banyak menimpa ilmu dengan beliau di meja makan, karena memang siang tuh saya diajak makan ketika saya di Jakarta bersama beliau. Misalnya, jangan mendului pimpinan. Misalnya kalau pimpinannya begini, kita jangan begitu. Misalnya paling sederhana, yang sampai hari ini masih saya ingat, misalnya ketika beliau minta minuman, misalnya minuman teh manis misalnya, saya tidak boleh bilang minta telur, karena itu kurang bagus dan tidak etis. Katanya, kalau ambo minta ambo minta itu tidak bagus, nanti tidak bagus oleh pimpinan. Untung kalau ambo pimpinan aku, kalau tidak nanti katanya. Nah, ini. Jadi hal seperti itu saya perhatikan sampai hari ini, dan alhamdulillah sudah mau pensiun pula saya rasanya, sudah 2 tahun mau pensiun. Ilmu itu menurut saya bermanfaat, terutama untuk para pamong generasi muda kita di masa depan. Menjadi pamong tetap menjadi pengayom masyarakat, apapun yang harapkan masyarakat kepada kita harus ada solusinya. Haji Zainal Bakar kini telah berpulang untuk selamanya. Kembali ke haribaan sang kaliknya sejak 13 Juli 2012. Beliau berpulang dengan meninggalkan warisan yang sangat besar untuk daerah yang sangat dicintainya, Sumatera Barat. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.